bergabung untuk kuliah di kampus Islam Darul Quran was Sunnah, maka sekarang sudah dibuka. Yang mana kampus ini insya Allah memiliki banyak kelebihan, diantaranya waktunya yang agak leluasa, fleksibel. Di hari Sabtu dari jam 8 sampai jam setengah 3 dengan 3 mata kuliah, bisa mengikuti secara offline dan online, serta resmi setelah lulus ya, mahasiswa mendapatkan 2 ijazah dari kampus Darul Quran was Sunnah serta ijazah dari pemerintah, sehingga mahasiswa lulusan kita insya Allah bisa mengajar di berbagai instansi pendidikan, demikian pula dapat terjun di masyarakat untuk menjadi dai atau daiyah ya. Dan pelajarannya pun insya Allah disampaikan oleh para dosen-dosen yang berpengalaman dan memiliki kafaah ilmiah, ya, kemampuan di bidang bahasa Arab dan ilmu syar'i, sehingga insya Allah antum dan antuna sekalian yang bergabung menjadi mahasiswa di sini insya Allah akan memperoleh apa yang menjadi target kita, menjadi dai atau daiyah atau menjadi guru yang bisa mengajarkan pendidikan agama Islam di tengah masyarakat. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, dan alhamdulillah fi hadhihi lailah Syekh Abu Zubair Muhammad Al-Ghaithi qad indamma fi hadhihi al-majmu'ah. Lidzalika aidan al-Ustaz Rizal Fuad mawjud insyaallah. Ustaz Rizal, ada ya Ustaz Rizal? Naam Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah al-mutarjim al-Ustaz Rizal aidan qad indamma fi hadhil majmu'ah, lidzalika ufawwid ila al-Ustaz Rizal liyakuna mutarjiman li muhadarah asy-syekh wa aidan uhayyikum ya syekhana asy-syekh Abu Zubair Al-Ghaithi ala indimamikum fi hadhil majmu'ah li ilqain muhadarah fa alayka fa alaihi yatafaddal mashkuran. Tafadhal ya wa aidan ya Ustaz Rizal. Naam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, في هذه الليلة المباركة أهلا بفضيلة الشيخ محمد أبو زبير الغيثي حفظه الله ورعاه، الذي سيكون في هذه الليلة سينصحنا بكلماته الفضيلة، وكذلك ينصحنا بأن يقترب دائما إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini, sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa insyaallah kita akan mendengarkan dan juga menyimak bagaimana tausiah dan juga nasihat-nasihat yang penting dari Fadilatul Syekh Muhammad Abu Zubair Al-Ghaithi yang berkaitan dengan 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Insyaallah tanpa panjang lebar kita akan mulai kajian kita di kesempatan malam hari ini. Wa ila fadilatul syekh falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan كل الشكر والتقدير للجامعة، والشكر كذلك موصول للحاضرين جميعا من طلاب وطالبات ومستمعين ومستمعات. أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pertama adalah beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada yang pertama Al-Jami'ah ataupun kampus kita yang tercinta, dan juga yang berikutnya adalah memberikan apresiasi kepada kehadiran kita semuanya dari berbagai wilayah yang menyempatkan malam hari ini untuk bergabung dan mengeces, menambah iman kita, dan beliau mengucapkan salam sebagaimana yang telah disebutkan. Naam fadilatul syekh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع محاضرتنا لهذه الليلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى يدور حول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya salat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan muhadarah kita di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan sebuah hadis yang menerangkan tentang 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Nah, أولا أوصي نفسي وإياكم إخواني وأخواتي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. pertama Fadilatul Syekh memberikan wasiat dan pesan kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jangan sampai kalian meninggal, wafat kecuali dalam keadaan muslim. حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh as-sahabi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan bersabda bahwasanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan tersebut adalah, yang pertama, imamun adil, yaitu seorang pemimpin yang adil, yang amanah. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang hidupnya
didedikasikan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki ataupun seseorang yang hatinya senantiasa digantungkan kepada masjid. Artinya senantiasa dia abdikan dirinya kepada masjid. Kemudian yang keempat adalah dua orang yang senantiasa bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidaklah berpisah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan juga kecantikan, maka dia mengatakan, menolak dengan halus bahwasanya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah seorang laki-laki ataupun seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah tapi dia menyembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh adalah seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah dalam keadaan sepi, tidak ada manusia, kemudian kehilangan penglihatannya. Naam, fadhilatu Syekh. أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات الفاضلات، إن من المقرر والمعلوم أن يوم القيامة يوم عظيم عصيب تكثر فيه الأحداث والأهوال حتى تقترب وتدنو فيه الشمس من الرؤوس قدر ميل ويشتد على الناس حرها فتكون على قدر ميل منهم. Ikhwah dan akhwat, saudara laki-laki dan perempuan yang kami cintai, kita telah ketahui bahwasannya hari kiamat adalah hari di mana suasana pada hari itu kondisinya sedang tidak kondusif. Kondisi di mana kita sangat dekat dengan apa yang akan kita dapatkan. Dan kondisi seseorang dekat dengan matahari, sampai-sampai jarak antara kepalanya dengan matahari sangat dekat, hampir-hampir menyentuhnya. Dan terasa sangat panas pada hari itu, sehingga tidak memungkinkan untuk lari daripada hari kiamat tersebut. Nah, الحديث يدور حول شيئين، شيء متعلق بالدنيا وشيء متعلق بالآخرة. أما المتعلق بالدنيا فهي أعمال صالحة، وأما المتعلق بالآخرة فهو الجزاء والمكافأة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Hadis yang akan kita bahas, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkisar seputar hal yang membahas tentang keadaan dunia dan keadaan akhirat. Adapun yang berkaitan dengan keadaan dunia adalah motivasi untuk melaksanakan amalan-amalan saleh. Adapun bahasan tentang akhirat adalah yang akan dia dapatkan dari balasan berupa naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. في الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا يغلي منها الهام كما تغلي القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh as-sahabi Abi Umamah Al-Bahili menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyebutkan bahwa matahari akan didekatkan pada hari kiamat sampai seseorang otaknya akan mendidih sebagaimana mendidihnya panci-panci pada saat digunakan untuk merebus. Sampai pada akhirnya keringat bercucuran membasahi bagian bawahnya. Ada yang keringatnya sampai menyentuh mata kakinya. Ada yang keringatnya menyentuh kakinya. Ada yang keringatnya sampai menggenangi mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai menggenangi betisnya. Ada yang keringatnya sampai menggenangi tengah badannya. Dan bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Nah, fadilatul Syekh. وفي ظل هذا الموقف الكبير يوم القيامة والأهوال تحيط الناس يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى سيظل سبعة أصناف من هذه الأمة المباركة في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد ويشتد عليهم حرها فلا يجد أحد ظلا إلا من أظله الله سبحانه وتعالى ثم بين من هم هؤلاء السبعة وميزهم بأعمالهم. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mengenai dengan naungan dan juga kondisi seseorang pada hari tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira berupa naungan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberikan kepada beberapa golongan dari golongan-golongan yang ada dalam umatnya, yaitu ketika matahari terasa sangat panas karena saking dekatnya, Nabi memberikan kabar gembira berupa naungan yang akan melindungi golongan-golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan hadis ini memberikan siapa saja yang akan mendapatkan naungan tersebut dan siapa yang akan tenggelam dalam kesengsaraan. المقصود بكلمة سبعة عدد، والمقصود بعدد سبعة في الحديث ليسوا عددا وإنما هم أصناف. Yang dimaksud dari 7 hal yang disebutkan ini bukanlah jumlah 7 orang ataupun jumlah, akan tapi ini adalah golongan yang bisa saja seseorang masuk dalam golongan ini tanpa dibatasi berapanya. والمراد بالظل هنا هو ظل عرش الرحمن كما جاء مفسرا وموضحا في أحاديث أخرى. في الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم عليه قال: من نفس عن غريمه أو محى عنه دينا كان في ظل العرش يوم القيامة. هذا الصنف لم يذكر في حديث السبعة لكنه منهم. Yang dimaksud dengan dhillun ataupun naungan adalah naungan arsy dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh banyak syarah-syarah ataupun penjelasan dalam hadis-hadis sebagaimana yang disebutkan dari sahabi yang disebutkan oleh Qatadah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk ada yang disebutkan bahwasanya barang siapa yang memberikan kesempatan atau memberikan tambahan tempo kepada orang yang berhutang kepadanya atau siapa yang menghapus hutang orang yang hutang padanya, ini termasuk ke dalam golongan 7 golongan yang masuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أيها الإخوة، إن هؤلاء السبعة المذكورين في الحديث اختلفت أعمالهم وليس لهم عملا محددا، فكل له عمله. اختلفت أعمالهم في الصورة
وجمعها معنى واحد وهو مجاهدتهم لأنفسهم ومخالفتهم لأهوائهم، فكان ثواب الصبر على ذلك لهؤلاء السبعة أن يجعلهم الله في ظل بارد يأوون إليه لا عرق يغرقهم ولا شمس تؤذيهم ولا شيء من ذلك، فهم في ظل الله عز وجل فلم يجدوا الحر ولم يجدوا الأذى. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika diperhatikan, 7 golongan yang disebutkan dalam hadis tersebut masing-masing memiliki amalan-amalan yang berbeda dalam bentuk yang ada. Akan tetapi 7 bentuk amalan ini bisa disimpulkan dalam satu bentuk kebaikan, yaitu adanya mujahadah seseorang, adanya usaha seseorang untuk mengamalkan kebaikan, untuk melakukan amalan yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Yaitu mereka yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan yang sejuk, naungan yang dingin, yang bisa melindungi mereka dari bahayanya tenggelam dalam keringat-keringat yang mengucur disebabkan karena saking dekatnya matahari, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya matahari dan juga tidak merasakan kesengsaraan dan kepanasan. وما نال هؤلاء السبعة ذلك النعيم وذلك الفضل من الله إلا بالإخلاص لله تبارك وتعالى ومخالفة هوى النفس. فإن الإمام هو الرئيس، في أول الحديث قال إمام عادل، الإمام هو الرئيس والملك الذي بيده السلطة القادر، لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه ومخالفة نفسه. Oleh karena itu, seseorang yang menginginkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala betul-betul harus mendapatkan atau mengutamakan keikhlasan dalam beramal, dan juga dia membutuhkan sesuatu untuk menentang hawa nafsunya yang dia sebenarnya ingin untuk melakukannya, tapi dia berusaha untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya ataupun hawa nafsunya. Contohnya, yang pertama, yaitu imam yang adil. Yang dimaksud imam di sini adalah semua pemimpin, baik itu seorang pemimpin, seorang rais, ataupun seorang raja, yang dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kesempatan untuk berbuat sesuatu yang menyengsarakan rakyatnya. Akan tetapi, dia mampu untuk melakukan ataupun menahan hawa nafsunya untuk menyengsarakan rakyatnya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك الشاب الذي آثر عبادة الله سبحانه وتعالى على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك. Begitu juga seorang pemuda yang dalam usia seorang pemuda sebenarnya dia bisa saja meninggalkan ibadah. Tapi kalau dia selisihi hawa nafsunya, dia akan melawan hawa nafsunya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Jadi dia harus memberikan khilaf atau memberikan sesuatu yang menentang hawa nafsunya. والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات، فترك اللذات واتجه إلى مخالفة الهوى وآثر عبادة الله وتعلق قلبه بالطاعة. Begitu juga seseorang ataupun seorang laki-laki yang dia tergantung terus hatinya kepada masjid, dia harus menentang dan menahan hawa nafsunya yang sebenarnya dia mampu untuk pergi ke tempat-tempat yang enak, ke tempat-tempat yang di situ banyak kenikmatan. Akan tetapi dia lawan hawa nafsunya dan dia arahkan
ke masjid untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. والمتصدق الذي أخفى صدقته عن شماله لولا قهره لهواه لم يقدر على ذلك. Begitu juga seseorang yang bersedekah sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya, dia harus menahan dan menentang hawa nafsunya untuk bersedekah. والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عز وجل وخالف هواه. Begitu juga seorang laki-laki yang dia diajak untuk melakukan sesuatu oleh seorang wanita yang cantik dan juga memiliki kedudukan, dan dia sebenarnya mampu untuk menerima ajakan perempuan tersebut, tapi dia tolak dan dia melawan hawa nafsunya. والذي ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشية الله ما فعل ذلك إلا مخالفة للهوى. Begitupun seseorang yang zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sunyi, dalam keadaan yang sepi, sampai-sampai penglihatannya diuji. Tidaklah dia melakukan itu kecuali harus dengan mukhalafah hawanya ataupun menyelisihi hawa nafsunya. هؤلاء السبعة الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وفيهم ومعهم ما أوصلهم إلى ذلك الفضل وأن جعلهم الله في ظله إلا بسبب مخالفة الهوى فنجاهم الله تبارك وتعالى من حر موقف يوم القيامة. Begitu juga 7 golongan yang disebutkan dalam hadis tersebut, yang kita juga minta kepada Allah agar kita termasuk dalam golongan mereka dan juga kita dikumpulkan dalam golongan mereka. Tidaklah mereka semuanya mendapatkan naungan Allah kecuali karena dia menyelisihi hawa nafsunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari panasnya siksaan dan juga dari penderitaan yang bisa mereka dapatkan. أيها الإخوة، هؤلاء السبعة ذكر الحديث وأحاديث كثيرة أن هناك من الناس من يعمل بأعمال يظلهم الله في ظله خارج نطاق هؤلاء السبعة، لكنهم عملوا بعمل وأعمال طيبة أهلتهم إلى أن يكونوا من أهل ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. من ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 7 golongan ini yang disebutkan dalam hadis ini dan juga didukung oleh hadis-hadis yang lainnya, ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk kita semuanya. Dan juga amalan-amalan yang lain yang juga tergolong dalam kebaikan bisa masuk ke dalam janji yang dijanjikan dalam hadis ini, meskipun amalan itu tidak disebutkan dalam 7 golongan yang terdapat dalam hadis ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abil Yusr Ka'ab al-Ansari yang menyebutkan bahwasanya siapa yang memberikan kesempatan kepada orang yang susah atau bahkan menghapuskan kesusahan yang ada padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungannya untuknya. والغازي في سبيل الله سبحانه وتعالى ومن يعينه على ذلك فهو في ظل عرش الرحمن
والتاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن كما وردت روايات وأحاديث أخرى تدل على هذا، على أن العدد المذكور في هذا الحديث أي حديث السبعة لا يفيد الحصر. Dan juga golongan yang lain, contohnya yaitu seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa dalam naungan Arsy Ar-Rahman. Dan juga orang yang menolong pejuang yang berjuang di jalan Allah juga dalam naungan Arsy Ar-Rahman. Dan juga seorang pedagang yang jujur, dia juga senantiasa berada dalam naungan Arsy Ar-Rahman. Sehingga golongan-golongan yang disebutkan dan tidak termasuk secara tekstual ke dalam 7 golongan yang disebutkan bukanlah sesuatu yang menafikan, karena 7 golongan yang disebutkan dalam hadis la yufidul hasr, tidaklah menyebutkan pengkhususan hanya 7 golongan tersebut, tapi golongan-golongan yang lain yang juga memberikan kesempatan dan memberikan petunjuk atau memberikan sebuah amalan yang intinya adalah menyelisih hawa nafsu termasuk dalam golongan ini. أيضا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، ذكر الرجل في هذا الحديث في أوله إمام عادل وشاب ورجل ورجل هذا لا يعني أن المرأة لا تكون معهم، بل هي مع هؤلاء السبعة. نعم، فالنساء مثل الرجال فيما يمكن فيه ذلك، فأحكام الشرع عامة لجميع المكلفين ذكورا أو إناثا. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebutan kata rajul yang secara bahasa Indonesia dinamakan dengan laki-laki, hal ini tidaklah menafikan kesempatan bagi perempuan. Ya. Bahwasanya kalimat rajul di sini juga menyebutkan tentang mar'ah. Ya. Termasuk dalam golongan wanita. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan amalan-amalan yang mungkin dilakukan, yang kesempatannya sama, yaitu dengan menekan ataupun menyelisihi hawa nafsunya, maka seorang wanita juga memiliki kesempatan yang sama sebagaimana seorang laki-laki. وهذا الحديث أيضا وفي هذا الشرح خصوصا أن المرأة شريكة الرجل في الأعمال الصالحة. Dan hadis ini juga menyebutkan dan juga memberikan salah satu faidah bahwasanya seorang wanita ataupun seorang perempuan, mereka adalah teman ataupun seorang sahabat dari laki-laki dalam beramal. Mereka adalah teman laki-laki dalam beramal. إذا قلنا إمام عادل أي الحاكم العادل في رعيته يحافظ على حقوقهم ويرعى مصالحهم ويحكم فيهم بشريعة الله تبارك وتعالى فيقيم ويرعى مصالح الدين والدنيا. Yang dimaksud dengan seorang imam yang adil adalah seorang pemimpin, seorang penguasa yang menjaga hak-hak rakyatnya, yang menjaga hak-hak rakyatnya, dan juga menjaga agar mereka bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik urusan-urusan yang berkaitan dengan agama ataupun urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. والمراد بالإمام أيضا هو صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه، فالمدير في المدرسة ومدير المستشفى والأب في البيت وكل من له ولاية أو سلطة من وزارة أو وكيل أو نائب أو غيره، فكلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته، فهؤلاء يعتبرون من الأئمة ومن الولاة، ومن أيضا منهم من له الولاية العامة
والولاية الخاصة. Dan juga yang dimaksud dengan imam al-adil ini termasuk mencakup yang pertama adalah secara khusus, yaitu seorang yang memiliki kekuasaan yang besar. Dan juga termasuk dalam penyebutan kata imam adalah setiap orang yang diberikan wewenang untuk mengurusi urusan kaum muslimin, baik itu kepala sekolah, baik itu kepala rumah sakit, baik itu yang diurusi dengan urusan kementerian, baik dia seorang wakil ataupun seorang naib. Yang terpenting adalah seluruh atau setiap orang yang diberikan amanah untuk mengurusi suatu urusan dari urusan kaum muslimin, maka mereka semuanya termasuk dalam kategori imam. Dan setiap yang diberikan amanah berupa urusan ini, mereka adalah seorang mas'ul yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti, meskipun urusannya adalah urusan yang kecil. Dalam hal ini termasuk seseorang yang diamanahi dengan amanah, baik itu wilayah secara umum ataupun secara khusus. الإمام العادل هو الذي يتبع شرع الله وأمر الله، وهو الذي يوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، وهو أقرب الناس من الله يوم القيامة، وذلك لعموم نفع الأمة ومن هم تحت ولايته ينتفعون به. فإذا صلح هذا الإمام صلحت الرعية، وإذا فسد الإمام فسدت الرعية. Imamul Adil adalah seorang pemimpin yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu seseorang yang tidak menghinakan hak-hak yang dipimpinnya. Dan seorang pemimpin yang adil adalah golongan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena seorang pemimpin ini mereka akan ditanya dan apa yang telah mereka lakukan di dunia, apakah mereka menyengsarakan rakyatnya, apakah mereka mengambil hak-hak yang sudah menjadi hak-hak dari orang yang diurusinya. Dan karena seorang imam juga berkaitan sangat erat dengan kondisi rakyatnya. Jika seorang imam baik, maka rakyatnya juga akan baik. Jika seorang imam akhlaknya dan kebiasaannya rusak, maka kebiasaan rakyat dan akhlak dari rakyatnya juga akan rusak. وقد روي أن الإمام العادل هو ظل الله في الأرض، لأن الخلق كلهم يستظلون بظل حكمه، وهو وال عليهم ومسؤول عنهم فهم رعيته. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya seorang imam adalah sebuah naungan di dunia. Kenapa begitu? Karena seorang imam adalah tempat naungan bagi orang-orang yang diurusi urusannya. Seorang imam adalah naungan yang rakyat bisa berlindung dengan wasilahnya untuk mendapatkan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan Daud alaihissalam sebagai khalifah, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Sesungguhnya wahai Daud, sesungguhnya kami telah jadikan kamu seorang khalifah, seorang yang menjadi tempat berteduh bagi rakyat-rakyatmu. Maka
maka amalkanlah, jagalah amanah yang diberikan kepadamu, dan janganlah engkau zalimi manusia. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ومن ذلك العدل إذا تحدثنا عن العدل عدل الزوج في نسائه لمن عدد الزوجات عدل في النفقات والمبيت وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. Dan yang termasuk dalam golongan imam yang disebutkan ini juga termasuk seorang suami yang memiliki istri. Istri merupakan seseorang yang diurusi urusannya oleh seorang suami. Apalagi terlebih jika seorang suami memiliki istri lebih dari satu, maka dia jika mengamalkan dan melaksanakan amanah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadanya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa yang memiliki dua istri, akan tetapi hatinya dan akhlaknya lebih condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dan kondisi salah satu bahunya geser ke bawah. وكذلك العدل في تقسيم الميراث والعدل بين الأولاد والعدل في حب الأولاد حتى لا يحسد بعضهم بعضا ولا يكيد بعضهم لبعض ولا يتحسس بعضهم من بعض. نعم، فهذا العدل عدل شامل كامل مطلق لكل من حولك. Begitupun yang dimaksud dengan seorang pemimpin yang adil juga mencakup keadilan dalam keluarga, keadilan dalam pembagian warisan, keadilan terhadap anak-anak, keadilan dalam pemberian kita kepada anak-anak kita, dan juga dalam membagi cinta kita kepada putra-putri kita semuanya. Yang dinamakan keadilan adalah syamil, sempurna, mencakup seluruh lini kehidupan, dan sempurna juga dalam seluruh inti dan juga poin-poin dalam kehidupan, yang intinya dalam setiap urusan kita harus adil. وشاب نشأ في عبادة الله أي شاب نشأ مجتهدا في عبادة ربه تبارك وتعالى ملتزما بطاعته في أمره ونهيه لا يتبع شهواته وهواه. وجاء تخصيص الشاب. لماذا خصص الشاب؟ خصص الشاب دون غيره لأن العبادة في الشباب أحب إلى الله وأشد وأصعب وأشق من غير الشباب، أي أنها تكون من غير الشباب شاقة ومن الشباب سهلة مباركة، وذلك لكثرة الدواعي للمعاصي والفتن المحيطة بهذا الشاب والخطايا والذنوب، فتغلبه الملذات والشهوات، فملازمته للطاعات والعبادات تجعله بعيدا عن هذه المحرمات والشهوات. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah seorang pemuda. Yang dimaksud dengan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemuda yang tumbuh dan juga giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang konsisten dalam mengamalkan perintah-perintah Allah dan juga dalam meninggalkan larangan-larangannya. Yaitu seorang pemuda yang menekan hawa nafsunya dan juga seorang pemuda yang menyelisihi hawa nafsunya. Kenapa dikhususkan seorang pemuda? Karena masa-masa muda seorang pemuda ini sebenarnya lebih sulit untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan, lebih sulit untuk melawan hawa nafsunya. Karena seorang pemuda sebenarnya banyak kesempatan-kesempatan
untuk melakukan dosa. Sebenarnya seorang pemuda memiliki banyak kesempatan dan juga lebih berpotensi untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan untuk menghabiskan masa mudanya. Oleh karena itu, seorang pemuda yang senantiasa mulazamah dalam beribadah dan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, inilah merupakan golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربك تعالى عجب ربك تعالى لشاب ليس له صبوة عجب ربك تعالى لشاب ليس له صبوة والصبوة هنا أي ليس له رغبة أو ميل إلى الهوى والشهوة والمعصية وذلك لحسن اعتياده على الخير وحب الخير والطاعة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dengan sabdanya, sesungguhnya Rabb kalian itu ajib, artinya merasa heran atau merasa takjub kepada seorang pemuda yang laisa lahu sabwah, yang tidak memiliki sabwah. Yang dimaksud dengan sabwah adalah raghbah ataupun keinginan ataupun kecondongan untuk melaksanakan ataupun untuk menyesuaikan hawa nafsunya ataupun untuk melaksanakan maksiat. Jadi yang dimaksud dengan sabwah adalah keinginan untuk bermaksiat atau sekedar condong untuk melaksanakan maksiat. Oleh karena itu, seorang pemuda yang memiliki keinginan dan akan tapi dia tidak melakukannya, inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فالشاب الذي سلم من الشهوات ومن الفتن ومن المعاصي ومن الوقوع في هذه الملذات سلمه الله تعالى وآواه إليه وكافأه بالقرب منه وجعله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Oleh karena itu, seorang pemuda yang selamat dari fitnah, yang selamat dari hawa nafsunya, yang selamat dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan juga dari kelezatan-kelezatan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan penghargaan untuknya dengan Allah Subhanahu wa taala dekatkan dia kepada naungan arsy pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. ليس له صبوة كذلك يعني ما له من زلة ما له من زلات أي جاهد نفسه وهواه وشهوته ولم يزل حتى كان في ظل الله سبحانه وتعالى. كذلك ليس له صبوة أي استقام على العبادة من أول شبابه، بدأ شبابه وبدأ عمره في الطاعة وأنهاه بالطاعة لله سبحانه وتعالى. Yang dimaksud dengan laisa lahu sabwah, yang tidak memiliki kecondongan ataupun tidak memiliki keinginan untuk bermaksiat adalah juga bisa dengan seseorang yang tidak memiliki ketergelinciran. Artinya dia tidak tergelincir dalam maksiat dan hawa nafsunya. Yaitu dia konsisten sampai dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa yang dimaksud dengan laisa lahu sabwah, artinya adalah dia senantiasa istiqomah sejak awal masa remajanya, masa-masa mudanya, dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sampai akhirnya masa mudanya habis, tapi dia masih konsisten untuk melaksanakan perintah-perintah Allah secara konsisten. وسن الشباب يا إخوة سن الشباب سن الشباب يبدأ من سن البلوغ حتى سن 30 وقد اختلف في أعمار الشباب فقيل من البلوغ إلى 30 وقيل من البلوغ إلى 32 سنة
وقيل من سن البلوغ إلى 40. وهذا العمر هو العمر الذهبي بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة، بالنسبة للشاب، بالنسبة للإنسان، هو عمره في هذا الآونة وفي هذه الفترة عمر ذهب. Adapun usia syabab, usia seorang pemuda ataupun seorang pemudi, itu dimulai sejak dia usia baligh untuk pertama kalinya sampai usia 30. Ya. Dan ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sampai 32. Ada juga yang mengatakan sampai usia 40 tahun. Ya, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Akan tetapi yang terpenting adalah bahwa usia-usia seorang pemuda dan pemudi adalah usia emas, usia yang di situ banyak sekali kesempatan untuk berkarya. Seseorang ya dianggap effort ya karena dia memiliki kesempatan fatrah dhahabiyah, memiliki banyak kesempatan emas untuk terus berkarya apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ورجل قلبه معلق. أستاذ رزال قال رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد، أي أن هذا الرجل معلق قلبه بالمسجد، فهو شديد الحب شديد التعلق بالصلاة وبالمسجد، يتردد على المسجد كل وقت صلاة ويلازم الجماعات ويصلي الصلوات. Yang dimaksud dengan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ya, adalah seorang ya laki-laki yang hatinya senantiasa mu'allaq, tergantung kepada masjid. Yaitu bahwasanya dia betul-betul cinta mati kepada masjid. Yaitu dia senantiasa melazimi masjid. Dia senantiasa menunggu waktu salat. Dia senantiasa menghadiri salat jamaah. Dia senantiasa menunggu-nunggu waktu sholat yang berikutnya. Dan ini adalah cinta yang luar biasa dari seseorang yang hatinya sudah dia gantungkan atau dia sandarkan kepada masjid. قلبه معلق بالمساجد أيضا، شديد الحب للمسجد وملازم له، لا تفوته صلاة جماعة ولا محاضرة ولا درس ولا حلقة تعليم قرآن إلا وهو حاضر في المسجد، لا يغيب عن الخير أبدا ولا يفوته خير. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما انصرف من صلاة الصبح فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ انظر، قال أبو بكر: أنا، السباق إلى الخير. ثم قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. ثم قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. ثم قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلنه الجنة، أي هذه الأعمال الصالحة ومنها ملازمة المسجد. Dan juga seseorang yang hatinya dia gantungkan kepada masjid, yaitu yang dimaksud dengan hal ini adalah seseorang yang tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Dan juga seseorang yang senantiasa tidak pernah telat dalam kajian-kajian yang bermanfaat. Dan juga yang termasuk dalam hal ini adalah seseorang yang senantiasa menghadiri pelajaran-pelajaran Qur'ani dalam masjid. Di antara contoh-contoh yang lain adalah sesuatu yang berkaitan dengan barang siapa yang seseorang sholat, kemudian dia zikir menunggu waktu sampai di masjid. Bahkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sekumpulan sahabat, di antaranya adalah siapakah di antara kalian yang pada hari ini menjenguk orang yang sakit? Maka Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian, "Siapakah yang pada hari ini bersedekah?" Abu Bakar mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain termasuk, "Siapakah yang pada hari ini mengantarkan jenazah?" Abu Bakar mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tidaklah perkara-perkara yang aku tanyakan ada pada dirinya kecuali dia akan masuk surga. Oleh karena itu, orang yang melazimi masjid, dia gantungkan kecintaan hatinya kepada masjid, dia termasuk dalam golongan orang yang diberi kesempatan untuk masuk surga dan mendapatkan naungan Allah. وفي الفتح لابن حجر رحمه الله قال معلق في المساجد ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل والمصباح مثلا. Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, ya, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mu'allaq ataupun tergantung adalah memang ini diserupakan dengan sesuatu yang menggantung. Seperti misalnya sebuah tempat air ataupun tempat makanan yang digantungkan. Atau seperti lampu yang memang digantungkan, karena memang ini diserupakan dengan hal itu. معلق بالمسجد أيضا أي قلبه مشغول بالمسجد إذا خرج منه فقلبه مشغول متى يرجع إليه. Dan juga yang dimaksud dengan gantungannya hati ke sebuah masjid adalah hati itu selalu sibuk dengan masjid, selalu sibuk cintanya dengan masjid. Sampai jika seseorang keluar dari masjid, tidaklah hatinya disibukkan dengan hal-hal yang lainnya kecuali dengan hal-hal yang ada yang berhubungan dengan kecintaannya terhadap masjid. الصنف الرابع في الحديث ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه أي أحب كل منهما الآخر في ذات الله وفي الله تبارك وتعالى وفي سبيل مرضاة الله وطاعته سبحانه اجتمعا على حبه لا لغرض دنيوي لا لغرض أو لهدف دنيوي واستمر على محبتهما هذه لأجل الله تعالى اجتمعا عليه وتفرقا على طاعته. Kemudian golongan yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam masalah dunia, bukan dalam masalah duniawi, dan juga bukan masalah-masalah yang sepele tentang masalah dunia. Akan tapi karena supaya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sampai terus-menerus tidaklah mereka berpisah kecuali juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan mendapatkan naungan Allah taala. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala menyeru pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku? Pada hari ini akan aku berikan kepada mereka naungan, pada naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dariku.
قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أي عرى الإسلام أوثق؟ والصحابة كل يأتي برأي، فهذا يقول الصلاة فيقول عمل طيب لكن ليس هو، وهذا يقول الصيام فيقول عمل طيب لكن ليس هو، وهذا يقول الصدقة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عمل طيب ولكن ليس هو، وهذا يقول الحج فيقول حسن وعمل طيب ولكن ليس هو. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنه الحب في الله. عرى الإسلام، أوثق عرى الإسلام الحب في الله سبحانه وتعالى، أن تحب في الله وتبغض في الله سبحانه. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, amalan apa yang paling memungkinkan dan paling kuat potensinya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat ada yang menjawab, ya, ada yang menjawab salat, ada yang menjawab puasa, ada yang menjawab sedekah, tapi ternyata bukan itu. Ada yang menjawab haji, tapi ternyata bukan itu. Ada yang menyebutkan amalan-amalan yang baik yang lainnya, tapi ternyata bukan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa amalan yang paling berpotensi untuk mendapatkan cinta Allah adalah al-hubbu fillah, yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga saling membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan benci hanya karena Allah Subhanahu wa taala. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس يخطب في الناس، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فنحن جميعا يا إخوة نحب الله ونحب رسوله ونحب الصحابة ونحب التابعين ونحب المؤمنين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، من نعرف ومن لا نعرف، فحبنا للمؤمنين حبا لله وحبا في الله سبحانه وتعالى. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang memberikan nasihat, sedang memberikan khutbah kepada manusia, kepada para jemaah dan sahabat. Maka laki-laki tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah datang hari kiamat?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya balik, "Kenapa engkau bertanya seperti itu?" Maka orang itu mengatakan, "Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa kecuali karena aku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita semuanya mencintai Allah. Kita semuanya mencintai kaum mukminin di berbagai penjuru negeri timur dan barat. Maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang baik yang kita cintai, yang saling mencintai karena Allah taala, membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. والحب في الله والبغض في الله من الفرائض، والحب في الله من أصول الإيمان وأعلى درجات الإيمان، والمرء يحشر مع من أحب. Cinta karena Allah dan cinta Allah merupakan salah satu salah satu dari pondasi keimanan. Bahkan ini adalah pondasi keimanan yang paling tinggi.
mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya seseorang akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan apa yang dia cintai. Nah, الصنف الخامس في الحديث: ورجل دعته امرأة ذات منصب. لاحظ في الحديث: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أي رجل دعته وطلبته امرأة لفعل الفاحشة، وهذه المرأة حسناء جميلة ذات حسب ونسب ومال وجاه وسلطة ومكانة ومنزلة مرموقة في المجتمع، تحاسب ولا تحاسب ولا يظن بها كونها ذات منصب عالي القدر، وهي الراغبة والداعية إلى الفعل، فقال إني أخاف الله. فكان الأمر مسهلا ميسرا لهذا الشاب أو لهذا الرجل، ولكنه قال إني أخاف الله رب العالمين، فمنعه خوف الله من اقتراف المعصية والخطيئة. ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kelima adalah laki-laki yang diajak perempuan yang memiliki kedudukan, memiliki kehormatan, memiliki kecantikan yang luar biasa. Dia ajak laki-laki tersebut untuk melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan sesuatu yang rasanya diinginkan akan tapi merupakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laki-laki tersebut mengatakan, aku takut kepada Allah taala. Ya. Padahal yang mengajaknya adalah wanita yang memiliki kedudukan, wanita yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Dia orang yang dihormati dan dia memiliki kecantikan yang luar biasa. Yang bisa saja dia memberikan janji kepada laki-laki tersebut untuk menghapuskan, dan dia akan memberikan atau akan menutup besar rahasia yang akan mereka berdua lakukan, dan juga akan menghapuskan ancaman hukuman karena wanita tersebut memiliki kedudukan. Tapi seorang tersebut ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya kepada Allah menghalanginya dari perbuatan maksiat yang diajak dan diperintahkan oleh wanita tersebut. Ya, maka rasa takut kepada Allah menghalanginya dari terjadinya maksiat dan terjadinya kekejian tersebut. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, siapakah yang berani memberikan jaminan kepadaku? Ya, kemudian beliau berkata lagi, siapakah yang berani memberikan jaminan kepadaku? Apakah jaminan tersebut? Yaitu siapa yang menjamin dirinya untuk menjaga di antara dua kakinya, ya, yaitu kemaluannya, dan juga menjaga di antara dua jenggotnya, yaitu kumis dan jenggotnya, artinya lisannya, maka aku jaminkan untuknya surga. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن جاهد نفسه وعف نفسه وعمل للجنة وعمل للابتعاد عن النار، قال صلى الله عليه وسلم: حجبت وفي رواية حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حجبت بمعنى غطيت، بالشهوات أي الملذات والمكاره، المشاق التي تستلزم الطاعات وترك المحرمات.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barang siapa yang menahan dirinya, barang siapa yang menjaga dirinya dan dia berusaha untuk memasukkan dirinya untuk masuk ke dalam surga, dan juga beliau menyebutkan karena sesungguhnya surga itu hujibat, dihalangi ataupun dipagari oleh sesuatu yang dibenci, sedangkan neraka dipagari ataupun dihalangi, dikelilingi oleh syahwat, oleh syahwat. Yang dimaksud dengan syahwat di sini adalah maladzat, kesenangan dan kelezatan dunia. Maka sesungguhnya barang siapa yang berusaha untuk menghalangi dirinya dari melaksanakan kemaksiatan, maka akan dijamin dengan surga dan akan dihalangi dari neraka. Karena sesungguhnya masyaqqah ataupun kesulitan-kesulitan untuk meninggalkan sesuatu ini akan dibalas dengan kelezatan pada hari akhirnya. هنا سؤال هنا سؤال يطرح نفسه مهم جدا. كيف نجح الرجل في ترك الفاحشة مع سهولتها وتيسيرها والداعي للفاحشة امرأة جميلة؟ كيف نجح هذا الرجل في ترك الفاحشة؟ والجواب أنه كان له رصيد بولساء كوتا، له رصيد من الإيمان ما أهله لذلك، ولو كان من التقوى مفلسا لما استطاع أن يقول هذا إني أخاف الله رب العالمين. Ada pertanyaan, yang pertanyaan ini sangat penting, yaitu pertanyaannya, kenapa dan kapan seseorang bisa sukses dari jebakan dan dari ajakan seseorang yang memiliki kecantikan dan kedudukan yang luar biasa untuk mengajaknya melakukan sesuatu yang keji? Ternyata jawabannya adalah jawaban yang luar biasa, jawaban yang penting juga, yaitu karena dia memiliki rasid ataupun pulsa, memiliki kuota dari imannya. Dia memiliki kuota dan memiliki sisa, ada keimanan, sehingga dia bisa berani mengatakan inni akhafullah. Dia bisa mengatakan aku takut kepada Allah, maafin aku nggak bisa memberikan ajakanmu, bisa menerima ajakanmu, sehingga dia bisa, karena dia ada iman, dia bisa mengucap dan menolak ajakan dari perempuan tersebut. أيضا سؤال لي أنا أولا وللإخوة وللأخوات، لو كنت أنت هذا الرجل ماذا كنت ستفعل؟ لو كنت أنت أو أنا أو أنتم أيها الحاضرون والمستمعون، لو كنت أنت هذا الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، ماذا كنت ستفعل؟ Pertanyaan yang juga tak kalah penting, yaitu pertanyaan untuk saya, untuk kita, dan untuk ikhwah dan akhwat semuanya. Kalau seandainya kita itu menjadi kedudukannya, kita itu dalam kondisi posisinya sebagai orang yang diajak oleh wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan, apa yang akan kita lakukan? Tolong dijawab, silakan. Ikhwah dan akhwat. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي رجل أو امرأة، رجل ذكر الله تبارك وتعالى بلسانه خاليا أي لوحده مختليا بنفسه، تذكر بقلبه عظمة الله تبارك وتعالى ولقاء الله ووقوفه بين يديه ومحاسبة الله له على أعماله، حال كونه خاليا منفردا عن الناس لا يراه أحد، فذكر الله وذكر أهوال يوم القيامة وذكر الموت والبلاء حتى فاضت عيناه، أي امتلأت عيناه بالدمع فأنزلت دموعا من خشية الله سبحانه وتعالى. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah seseorang yang zikir,
mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat sendiri, ya, akhirnya dia menangis. Seseorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia teringat kematian, dia teringat akan neraka, dan dia teringat akan siksa dalam kondisi yang sendiri. Kemudian sampai akhirnya jatuhlah tetesan-tetesan air matanya. Jatuhlah air mata yang tidak bisa ditahan lagi. Ya, karena zikrullah, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. وهذا الرجل أيضا جمع بين ثلاثة أمور: أولا ذكر الله، ثانيا الخلوة بالله، ثالثا فاضت عيناه خشية من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Dan golongan yang ketujuh ini mencakup tiga perkara. Yang pertama adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisinya kondisi khalwah, kondisi dalam mengingat, ya, dalam kondisi sendiri, dalam kesepian, bukan dalam keramaian manusia. Yang ketiga adalah kondisinya sampai menangis, sampai terjatuh air matanya. Nah, أخيرا الصنف السابع: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. حتى لا تعلم شماله أي أن رجل تصدق بصدقة التطوع، بالغ في إخفاء صدقته، بالغ في إخفاء صدقته على الناس وعن أعين الناس، وسترها عن كل شيء حتى عن شماله. قال في الحديث: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى ولو كان عن شماله رجلا بجانبه لا يعرف كم أنفق وماذا أنفق، فهو مبالغ في الصدقة وفي إخفائها. mohon maaf, itu yang terakhir, ya, yaitu golongan orang yang kondisinya bersedekah, ya, akan tetapi tangan kirinya tidak mengetahui yang disedekahkan tangan kanannya. Yang dimaksud ini adalah sedekah yang sunnah, sedekah yang bukan wajib. Akan tetapi sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya sangat-sangat bisa merahasiakan apa yang dia berikan, sangat bisa merahasiakan apa yang dia infakkan. Jadi artinya adalah sampai kalau ada seseorang yang berada di dekatnya, dia tidak akan mengetahui karena dia bisa merahasiakan sedekah yang dia berikan. والمقصود كذلك حتى لا يعلم من حوله بنفقته، لدرجة أنه لو كانت شماله أنفقت لا تعلم يمينه، وإذا أنفقت يمينه لا تعلم شماله. والصدقة برهان، والصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، والصدقة نور كذلك في وجه العبد في حياته وفي قبره وفي آخرته، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Itu artinya seseorang juga termasuk dalam makna ini, orang yang berada di sekitarnya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh seorang tersebut. Jadi seorang hendaknya ketika ingin mendapatkan naungan Allah, hendaknya ketika dia bersedekah dengan sangat-sangat rahasia. Shadaqatu burhan, ya. Sedekah ini juga sebagai dalil ataupun sebagai penerang seseorang yang akan menuntunnya pada hari yang sangat gelap. Dan juga sedekah juga sebagai sesuatu yang bisa menghentikan kemarahan Rabb, kemarahan Tuhan, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah juga sebagai cahaya yang menuntun sahibnya pada hari kiamat.
dan juga sedekah sebagai cahaya untuk wajah kita, sedekah sebagai cahaya pada saat seseorang dimasukkan ke dalam kubur, dan sedekah juga sebagai cahaya bagi seseorang di akhiratnya. والصدقة يجوز فيها الوجهان إبداؤها أو إخفاؤها. قال الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالصدقة كلها خير سواء كانت سرا أو جهرا، فصاحب الصدقة مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى. Mengenai sedekah ini boleh dilakukan dengan dua model, yaitu dengan menampakkan kepada orang lain dan juga bisa merahasiakannya dengan serapat-rapatnya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in tubdus shadaqat fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, ya, maka ini adalah sesuatu yang bagus. Wa in tu'tuha wa tukhfuha. Ya. Dan jika kalian memberikannya kepada fuqara dan kalian merahasiakannya, menutupnya, maka ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya. Nah, Syekh. أخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعني وإياكم في جنته وفي مستقر رحمته. شاكرا لكم استماعكم وحسن حضوركم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أشكرك أستاذ رزال فؤاد على حسن الترجمة وحسن الألفاظ. أنت ما شاء الله سبحانه وتعالى تبارك الله. أسأل الله أن يجمعني بك. أنا أحبك في الله، وأحب الحاضرين، وأحب إدارة الجامعة، وأحب المؤمنين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن يجمعني بك إذا لم نلتقي في الدنيا، أن يجمعني بك وإياكم في الآخرة في جنة الله. Amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fadilat Syekh. Yang terakhir adalah doa dan juga harapan dari fadilat Syekh yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya dan menjadikan kita termasuk dari orang yang mendapatkan zilnya, yang akan mendapatkan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau memberikan ucapan terima kasih kepada penerjemah dan juga kepada hadirin semuanya sudah menyempatkan di kesempatan malam hari ini. Fadilat Syekh, hal naktafi am bisu'alin wahid min al-hadirin aw hadra. Nah. هات sini هات. Baik, Fadilat Syekh, barakallahu fikum. تفضل. Kita persilahkan kepada hadirin ataupun hadirat, kepada talibat ataupun tulab yang kita memberikan kesempatan satu untuk mahasiswi dan satu untuk mahasiswa. Silakan dimulai kalau ada pertanyaan, bisa langsung ataupun bisa memberikan lambaian dulu. Fadhal masykuran. من يسأل من الطلاب؟ تفضلوا. Silakan, atau satu saja kesempatan yang ingin berikan, ya. Atau kalau tidak ada mungkin kita cukupkan karena mungkin wadih jiddan syarhukum ya fadilat Syekh syamilun jiddan wa nuhibbu syarhakum wa kadzalik nashtaq ila muhadarakum al-mustaqbalah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada fadilat Syekh yang telah menyempatkan waktunya di muhadaratihi ar-ra'i'ah al-jamilah. Barakallahu fihi wa ahlihi wa malihi wa ulumihi wa juhudihi. آمين وإياكم. نسأل الله العلي الأعلى أن يظلنا جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله،
وأن ينفعني وإياكم وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. Amin. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan jazakumullah khairan juga kepada seluruh hadirin wal hadirat yang telah menyempatkan kehadiran di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan naungannya, mengumpulkan kita semuanya dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan dan juga mengikutinya dengan ihsan. Kita ucapkan jazakumullah khairan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari segi penerjemahan ataupun dari kata-kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair, Ustaz.